Selanjutnya kami serahkan kepada jamaah, mungkin ada yang ingin dipertanyakan, insya Allah mudah-mudahan bisa kami jawab. Ya, kami persilahkan kepada Bapak Ibu bagi yang ingin bertanya seputar penjelasan yang disampaikan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini ada 3 catatan saya Ustaz. Banyak. Untuk diberikan penjelasan kepada kami. Pertama tentang wudhu terkait dengan membaca Al-Quran. Berwudhu yang membaca Al-Quran itu yang wajibnya pada saat Al-Quran itu atau di dalam HP Ustaz? Itu satu. Apakah ada? Dan kira-kira kalau kita bisa membaca Al-Quran di sini dengan tidak berwudhu, apakah nilainya itu masih ada? Atau 0 kali 0 gitu Ustaz? Yang kedua, pemahaman menutup mata kaki Ustaz. Ketika sholat itu kan ada bicara jingkrang dan jingkrangnya. Kalau nggak salah ada yang menyatakan itu kenapa dulu diterapkan itu pada saat Rasulullah, karena memang orang yang di Arab itu kalau dia sampai terburai itu karena sombong. Nah, kalau kita sudah tidak ada sifat itu, kan nggak mungkin sosok aja kita ini pasal. Apakah kita sudah masih boleh itu Ustaz? Kemudian yang ketiga, ini Ustaz, masalah cincin Ustaz, emas. Kalau misalnya kita hukum memakai emas, dosa Ustaz. Kemudian pada saat kita sholat, lupa kita masih memakainya. Apakah sholat kita batal atau dosanya tetap mengalir Ustaz? Itu Ustaz, 3 itu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja lah Pak ya, satu ya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah baca Al-Quran harus wudu apa enggak gitu Pak ya? Nah, dalam Al-Quran ada ayat itu, la yamassahu illal mutahharun. Janganlah menyentuh atau memegangnya kecuali dalam keadaan bersuci. Itu dalam Al-Quran dijelaskan. Tapi ada ulama mengatakan maksudnya suci di situ adalah orang yang tidak berhadas besar. Nah, jumhur ulama mengatakan demikian Pak. Nah, tapi menurut mazhab Syafi'i, suci itu ya suci dari hadas besar maupun hadas kecil. Hadas besar itu kan seperti kita berhubungan suami istri, itu hadas besar gitu kan, atau mimpi basah misalnya, itu hadas besar kan begitu. Atau misalnya hal-hal yang lain lah misalnya gitu kan. Nah, kalau hadas kecil itu seperti buang angin, buang air kecil, itu kan hadas kecil. Nah, jadi kalau dalam skala mazhab Imam Syafi'i mengatakan yang suci itu ya suci, hadas besar maupun hadas kecil. Jadi ketika dia membaca Quran, mushaf itu sendiri, maka dia harus bersuci, harus berwudu sebelum membaca Al-Quran. Lalu bagaimana dengan hukum baca Al-Quran lewat HP gitu Pak ya? Nah, jadi saya merujuk kepada, bukan pendapat saya Pak ya, kepada ulama-ulama yang kontemporer. Ini kan masalah namanya hukum fikih kontemporer, kekinian. Nah, jadi kalau kita mencari hukum kekinian, tak bisa kita pandai-pandai kita berijtihad. Kita tunggu ulama berkata apa. Ulama yang memang kapasitasnya mereka bermusyawarah untuk merumuskan suatu hukum. Nah, seperti MUI di Indonesia atau di Mesir ada Darul Ifta Al-Masriyah. Ada di negara-negara banyak. Ada persatuan ulama sedunia. Mereka mengatakan HP itu bukanlah bagian daripada Quran, walaupun dalamnya ada Quran. Sama seperti orang yang hafal Quran macam imam kita ini, ya kan, masya Allah. Apakah dia tak boleh masuk ke kamar mandi? Nah, tak bisa kita bilang begitu kan, karena dia Quran dalam kepalanya, gitu. Tapi beliau bukan Quran. Tapi kalau Quran yang mushaf yang udah jelas-jelas itu Quran, yang buku itu bentuknya, itulah kita sebut dengan mushaf atau Quran. Tapi kalau Quran yang sifatnya kayak digital ini kan cahaya sebenarnya, kayak bentuk Quran itu cahaya. Tak bisa kita hukum dengan dia Quran, karena pada hakikatnya ini adalah HP. Manusia yang hafiz Quran tak bisa kita katakan dia Quran, karena pada hakikatnya adalah manusia. Cuman dia dalam kepalanya ada Quran, kira-kira begitu Pak. Jadi kalau Quran yang kita baca itu wajib. Nah, menurut Imam Syafi'i harus kita bersih daripada hadas kecil dan hadas besar. Nah, tapi walaupun ada ulama yang berpendapat boleh bagi orang yang sehari-harinya
harus membaca Al-Quran seperti orang-orang yang di pondok-pondok tahfiz, itu tiap hari harus megang Quran tuh Pak. Kebetulan air mati pula, tapi dia pengen tetap harus murojaah hafalannya misalnya gitu. Itu kata ulama dimaafkan. Ada ulama yang mengatakan demikian karena maslahatnya lebih besar daripada mudaratnya. Kira-kira begitulah. Beda dengan kita, hari-hari baca Quran, sekali megang Quran bernajis pula, kita kan berhadas pula kan begitu kan. Nah, jadi untuk orang-orang yang setiap hari megang Quran, ternyata ada kondisi dia tidak bisa, maksudnya dengan mudah untuk mendapatkan air untuk berwudu, maka diperbolehkan kata ulama. Tapi intinya yang jelas tadi itu Pak, itu tadi harus bersuci kita. Kalau HP tidak termasuk bagian daripada Al-Quran. Kemudian menutup mata kaki. Dalam hadis dijelaskan izaratul mu'minina ansofu saqoihi. Sarungnya kita atau pakaian kita sholat itu menurut hadis Rasul itu adalah kurang lebih sebatas di bawah betis. Di bawah betis berarti di atas mata kaki. Tapi ada ulama yang mengatakan bahwasanya hadis Rasulullah SAW yang mengatakan bahwa saya tidak boleh melewat mata kaki adalah karena pada zaman itu seperti Bapak bilang tadi itu adalah ada unsur kesombongan bagi orang-orang yang menjulurkan pakaiannya sampai ke tanah. Esensinya seperti itu kira-kira Pak. Karena apa? Kalau andai kata memang mudarat memakai sepanjang melewati mata kaki, maka kenapa perempuan harus menutup mata kaki semua kan gitu kan? Nah, jadi ternyata esensi itu memang karena mengandung kesombongan. Lalu bagaimana kalau tidak mengandung kesombongan? Kalau kata ulama ini Pak, ya bukan pendapat saya Pak. Kata ulama tidak masalah melewati mata kaki asal tidak ada unsur kesombongan. Tapi begitu pun ada ulama yang sangat ketat dalam hal ini. Apa kata Rasulullah, itulah yang harus kita lakukan katanya begitu kan. Maka dia mengatakan wajibnya hukum memakai pakaian atau celana itu sampai maksimal di atas mata kaki, tak boleh di bawah itu. Ada yang mengatakan demikian. Jadi sudah pas sebenarnya yang dikatakan ulama itu, esensinya itu karena ada menimbulkan kesombongan. Karena kalau kita bilang karena biar nggak kotor segala macam lah, perempuan dianjurkan sampai berjuntai, maksudnya sampai ke tanah gitu kan, nggak boleh nampak lagi tubuh dia harus kandas gitulah. Jadi mungkin karena itulah kenapa Rasulullah SAW mengatakan karena mungkin tren pada waktu itu sombong itu adalah menjulurkan pakaian sampai ke tanah. Kemudian terakhir Bapak, cincin emas Pak. Hukum memakai cincin emas itu memang bagi laki-laki itu haram, bagi perempuan boleh. Adapun hikmahnya kita tak tahu dari Allah Subhanahu wa taala, apa hikmah daripada dilarangnya laki-laki memakai emas. Ada yang mengatakan kalau emas itu punya pengaruh terhadap tubuh kita, bisa menyebabkan penyakit yang entah apalah macam, ada kanker lah entah apa katanya gitu Pak. Tapi saya bukan ahli di masalah itu kan, cuman katanya begitu, sehingga tubuh laki-laki itu kan tidak bisa mengeluarkan toksik gitu kan. Beda perempuan, ketika dia haid katanya, ketika dia menstruasi bulanan, dia mengeluarkan bagian termasuk kotoran-kotoran yang ditimbulkan dari emas itu sendiri. Itu katanya Allahu a'lam. Tapi apapun intinya memakai perhiasan emas bagi laki-laki adalah haram. Nah, lalu bagaimana kalau ada yang sholat? Hukum pemakai emas itu Pak, sholat tak sholat haram, begitulah. Mau dia sholat atau tak sholat, dia haram memakai emas. Tapi kalau kita tanya, sahkah sholat dia? Sholat dia sah. Tapi keharaman dengan emas yang dia pakai itu tetap berjalan gitu. Kita tidak bilang sholatnya tidak sah, sholatnya sah. Tapi dia itu melakukan sama seperti orang yang mabuk. Orang yang mabuk dalam keadaan sholat atau tidak sholat, jelas-jelas dia berdosa gitu. Tapi tak kita bilang sholat dia karena dia pemabuk, lantas kita bilang sholatnya itu tidak diterima. Allahu a'lam kan begitu kan, atau sholatnya tidak sah. Nah, sah atau tidaknya ditentukan dari cukup enggak syarat-syarat sahnya dia melakukan ibadah. Kalau cukup syaratnya maka sahlah ibadahnya. Kalau dia sholat takbiratul ihram sampai ke salam, tak ada yang kurang, berarti sholatnya sah. Cuman dia tetap dapat pahala, dapat dosa memakai cincin dari emas. Itu aja Pak. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat.
Kalau kurang lebih saya mohon maaf. Ada lagi Pak? Wanita haid tadi seperti bisa baca Al-Quran dengan tidak usah pakai handphone. Pakai handphone ada yang mengatakan boleh Pak, karena dia bukan mushaf, bukan Al-Quran ini. Nah, Kalau kita bandingkan nilainya cuma nilai Bapak? nilai pahalanya. Oh, nilai pahala yang Assalamualaikum Ustaz. oh bentar Bu, bentar Bu ya. Antara kita yang melakukan haid, antara kita tidak berwudu tapi membaca ini dan handphone. Stratanya ada Antara kita baca Quran dengan handphone gitu, tidak ada pengurangan atau level pahalanya Pak, sama saja. Yang penting baca Quran. Karena orang yang hafiz pun dia tak menggunakan apa-apa Pak. Nah, dia menggunakan hafalannya saja untuk baca Quran. Pahalanya pun tetap sama, insya Allah. Bahkan orang yang sulit membaca Quran, ketika dia membaca Quran terbata-bata, usaha dia terbata-bata itu pun dapat pahala. Jadi dapat dua pahala dia. Pahala membaca Quran, satu lagi pahala susahnya membaca itu. Nah, gitulah. Nah, silakan Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, kalau pasang cangkok bulu mata itu boleh atau enggak, dan wudunya sah atau enggak? Terima kasih Ustaz. Oh, terima kasih Bu ya, Masya Allah. Saya pun mohon maaf tak ngerti saya cangkok bulu mata cuma mana. Cemana cangkok ditanam gitu? Iya Ustaz, ditanam. Oh, Ditambahin ke bulu mata orang dicucukkan ke bulu mata ke ini kita. Oh, itu namanya cangkok bulu mata. Lengket aja. Oh, dilengketkan aja. disambung. Oh, disambung. Oh, oke, paham Bu, paham. Oh iya. Iya. Jadi pernah saya pelajari ini, nama judulnya fikih fikih kontemporer, bahasa Arabnya al-fiqhul mu'asirah. Qadaya fiqhiyah al-mu'asirah, yaitu fikih kontemporer. Fikih yang dibahas dikarenakan ada hal-hal terbaru di zaman modern ini yang tak pernah ada zaman dulu. Termasuk salah satunya menyambung rambut, menyambung bulu mata, operasi kulit, macam-macam lah, operasi kecantikan. Nah, itu semua kalau secara umumnya ulama mengatakan hukumnya haram. Sama hukumnya seperti menyambung rambut juga haram. Nah, jadi rambut itu rambut kita, terus kita ambil rambut orang, kita sambungkan ke rambut kita, maka hukumnya haram, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Pertama karena apa? Salah satunya setiap anggota tubuh seorang manusia ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, telah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Anggota tubuh kita ini sudah Allah muliakan. Maknanya apa? Tak bisa kita menyambung-nyambung anggota tubuh kita dengan anggota tubuh orang lain dalam hal yang tidak darurat, begitu ya. Nah, jadi beda hal dengan misalnya di donor darah, donor hati, donor ginjal misalnya gitu kan. Dalam suatu hal yang sifatnya darurat itu bisa, tapi kalau dalam hal yang tidak darurat maka tidak dibenarkan, karena pertama itu Allah sendiri memuliakan tubuh manusia, kira-kira begitu. Nah, jadi menyambung yang bukan ininya sama hukumnya. Jadi tadi menyambung bulu mata dengan menyambung rambut itu sama. Menyambung rambut hukumnya haram. Nah, sama dengan menyambung bulu mata. Berarti hukumnya sudah pasti haram. Tapi masalah sah wuduknya atau tidak, kategorinya bagaimana? Apakah dia menutupi anggota tubuh yang lain? Saya tak tahu juga. Yang penting menyambungnya saja sudah haram. Nah, walaupun dia terkena air wudhu semua segala macam, nah, mungkin dalam hal wudhu bisa sah-sah saja. Yang penting tidak ada yang menutupi, semua terbasuh oleh air. Tapi dalam hal yang lainnya, menyambung-nyambung anggota tubuh kita adalah suatu hal yang haram. Sama seperti operasi plastik. Operasi plastik supaya ganteng, supaya cantik, menurut kebanyakan ulama haram. Kecuali dalam darurat, dalam hal misalnya korban kebakaran. Nah, ini dalam fikih masa kinian ada yang dibahas itu secara singkatnya. Kita bilang, Pak, hukum ulama mengatakan bahwasanya orang yang korban kebakaran itu termasuk dalam bagian keadaan darurat. Mukanya kan udah menyeramkan gitu segala macam.
Jadi ada solusinya supaya bisa diperbaiki. Tapi kalau mempercantik-cantik, berarti seolah-olah dianggap dia tidak menganggap apa yang Allah berikan kepada dia sebagai suatu keindahan. Dia menganggap fisik dia itu jelek dari Allah. Dia menganggap Allah itu tidak pas memberikan bentuk kepada dia. Dia tidak menganggap Allah tidak memberikan bentuk yang proporsional pada tubuh dia. Nah, padahal sesungguhnya setiap kelebihan yang ada dalam diri kita, Allah memberikan keseimbangan dengan memberikan kekurangan dalam tubuh kita yang lainnya. Mungkin itu yang ada dalam tubuh kita. Jadi supaya seimbang, maka Allah memberikan kelebihan di satu sisi, kekurangan di sisi yang lain. Karena kalau Allah berikan semua keperfekan, kekompletan kita bilang ya, kesempurnaan dalam tubuh kita, satu tubuh ini saja bisa jadi itu akan mendatangkan bencana bagi kita. Jadi adapun kurang-kurangnya dan lebih dari tubuh kita ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, memang sudah itu yang menurut Allah membuat kita seimbang untuk hidup. Kita pintar, tapi badan kita agak lemah. Maka kenapa Allah mengatakan membuat kita demikian? Supaya Allah menginginkan supaya kita tidak banyak bermain-main hal-hal yang berat, supaya kita fokus belajar. Jadilah kita seorang ilmuwan. Misalnya, ada orang yang lemah IQ-nya tapi fisiknya kuat, ototnya keras gitu. Karena Allah menginginkan suatu saat dia mengabdi kepada umat dengan tenaga dia. Walaupun otaknya kurang, misalnya gitu ya, kita bilang ya. Kurang pintar lah kita bilang, lebih pintar yang lain misalnya. Jadi apa yang Allah berikan kepada kita adalah bentuk keseimbangan dalam hidup kita. Jadi jangan tambah-tambahi. Kira-kira begitu Bu ya. Kalau ada kurang dan lebih pula saya mohon maaf. Nanti banyak pula ibu-ibu yang demo. Ustaz ini tak paham kali kan gitu kan. Nah, jadi menyambung-nyambung apa yang Allah berikan adalah suatu hal yang perbuatan yang haram. Ada lagi Bapak Ibu? Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, dari ayat yang mewajibkan wudu itu tadi, Iya. secara jelasnya apa beda antara ghuslun dengan imsah? Nah, karena ada mazhab itu yang memaknai imsah itu sama kayak ghuslun, seperti dalam hal menyapu kepala. Nah, itu di mana bedanya kan? Apakah ghusl imsah itu cuma siap hari itu kan? Atau seperti apa? Itu yang pertama. Yang kedua yang sering jadi persoalan klasik ya, masalah hal-hal yang membatalkan wudu. Ini kan belum dibahas juga. Oh iya, belum dibahas. Apa-apa mungkin bisa disampaikan juga. Masalah yang membatalkan wudu ini kan ini ada berbeda mazhab. Betul. Bagaimana sebenarnya atau sebaiknya kita bersikap? Kita yang mengamalkan, yang mengikut bermazhab Syafi'i ini, apabila kita di tanah haram, lagi tawaf. Oh iya. Nah, itu baiknya seperti apa? Apakah kita taklid atau tetap bertahan di Syafi'i? Ini gimana Ustaz? Iya. Dua aja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, pertanyaan luar biasa ini Pak. Jadi yang pertama itu beda ghuslun sama mashun ya Pak ya. Ghuslun, ghusala artinya mencuci. Nah, secara bahasa dulu kita ini kan. Mashun artinya memang menyapu. Masah ayam sahu artinya menyapu. Nah, jadi secara bahasa sendiri artinya sudah sangat beda. Satu mencuci, satu menyapu. Jadi kalaupun ada ulama yang mengatakan dia itu harus sama hukumnya mencuci gitu, sama hukum menyapu itu dengan mencuci, jadi tak ada bedanya misalnya gitu Pak. Tapi kita berpatokan kepada namanya suatu hal yang kita kenal dengan jumhur ulama. Nah, jadi ulama berpendapat, ulama ini kan yang sangat paham dengan kandungan Al-Quran dan paham mengenai maknanya. Karena apa? Karena mereka hafal Quran dan juga mereka banyak hafal hadis. Jadi ketika berhadapan dengan suatu masalah, mereka langsung connect. Oh, ini hadisnya begitu kan. Beda dengan kita, hadis pas-pasan kan gitu kan. Nah, Quran pun entah cemana kan gitu kan.
ketika ditanya pelangak-pelongo kan gitu. Nah, itulah. Jadi jumhur ulama mengatakan hukum ghuslun adalah mencuci dengan air yang mengalir. Itulah perbedaannya. Kalau mashun bukan dengan air yang mengalir. Nah, kesannya dia sama, yaitu membersihkan dengan air. Tapi perbedaan maknanya adalah ghuslun itu dengan air yang mengalir, sedangkan mashun itu adalah membersihkan, mencuci dengan air yang tidak mengalir, yaitu dengan air yang kita beginikan saja, maka kita sapukan. Itulah makna dari sapu atau masah dari itu. Nah, jadi kira-kira begitulah Pak ya. Jadi kita mengikut kepada jumhur ulama, menurut pendapat kebanyakan ulama. Bahkan ulama berittifaq dari mulai ulama itu kan sebenarnya bukan cuma 4 ini aja Pak, banyak sekali. Ada Al-Laisi, cuman nggak populer. Yang populer itu yang 4 ini aja: Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki, Syafi'i, Hambali, Hanafi. Yang 4 ini yang populer. Yang lainnya ada banyak Pak, ada Al-Laisi, ada Atha, ada banyaklah, ada Imam Waqi, banyak sekali. Cuman yang populer hingga saat ini adalah yang 4 itu saja. Jadi ulama-ulama di 4 mazhab itu berpendapat bahwasanya mencuci itu adalah membersihkan dengan air yang mengalir. Maksudnya mengalirkan air. Nah, itu namanya mencuci. Mencuci muka berarti membersihkan muka dengan air yang mengalir. Sedangkan menyapu membersihkan dengan air yang tidak mengalir. Gitu kira-kira Pak. Yang kedua apa tadi Pak? Masalah haji Pak ya. Oh, haji atau umroh Pak ya. Iya. Ini termasuk kesunahan atau tidak? Kalau yang mana? Yang mana Pak? Antara ghusl sama imsak. Tidak Pak. Ya, maksudnya hukum ghusl itu dengan imsak tidak ada hukum sunnahnya. Karena Rasulullah SAW menyapu, dia tidak membasuh gitu. Jadi tidak ada hukum sunnahnya. Kalau kita bilang sunnah, karena Rasulullah tidak melakukan itu gitu loh. Dan fiilnya kan kita kan kalau muka ini kan kita ambil juga di tangan kita bisa. Kita cuci Pak. Iya. Kita cuci ya. Dengan kepala pun begitu juga kan. Kepala. Kita sapu begini. Sapu ya. Nah, tapi ada mazhab yang bilang, mazhab Malik kan mencuci kepala semua di datarannya. Dan ini kan berdampak kepada yang membatalkan wudhu. Kalau yang membatalkan wudhu Malik kan bersentuhan itu tidak membatalkan kecuali imam. Iya, Hanafi juga demikian. Pembedanya kan antara menggusul kepala dengan mengimsah kepala. Iya. Jadi seolah-olah Imam Malik itu menyamakan antara mencuci muka dengan membasuh kepala. Jadi imsah sama ghusl itu satu kan disamakan sama Imam Malik. Dan praktek dari kita juga, ini kan hampir relatif sama kita lakukan. Makanya kita berduduk di keran. Kok kaki itu kita gini gitu? Tapi harus mengalir Pak, nggak bisa kita bilang harus ke keran, itulah kita bilang. Itulah bedanya mencuci dengan menyapu tadi itu kan. Kalau menyuci air mengalir, kalau menyapu itu apakah sampai ke sela-sela? Makanya kaki nggak disapu Pak, tapi dicuci. Iya, kalau kaki kan menyapu. Iya. Enggak, mencuci Pak kaki. Wamsahu biru'usakum wa arjulakum ila ka'baini. Tapi kaki itu dicuci ininya. Bukan disapu Pak. Ayatnya nyapu Ustaz. Wamsahu. Jadi kalau jumhurnya itu makna daripada wamsahunya itu hanya kepala saja Pak. Jadi gini Pak, ada hukum yang disesuaikan dari kaidah bahasa Arab. Jadi agak rumit ini Pak dikit Pak ya. Mohon maaf ini Pak. Idza qumtum minas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Gitu Pak ya. Urutan ayatnya itu ya. Pertama disuruh muka dan tangan sampai ke saku. Jadi mengambil hukumnya itu dengan gaya bahasa yang sama sebelumnya. Maksudnya gimana Pak? Baru ayat tersebut wamsahu biru'usakum gitu kan, atau biru'usikum, tergantung cara metode metode pembacaannya kan. Maka sapulah kepala kalian. Baru ada kalimat wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'baini. Jadi karena kata wa arjulakum ilal ka'baini sama dengan wa aidiyakum ilal marafiq. Ngerti Pak ya? Kata sebelumnya ini metode dalam berbahasa Arab. Jadi ulama
menisbatkan hukum kaki ini tidak dengan kepala, tapi dengan kata-kata yang sebelum kepala tadi ini. Nah, itulah kenapa mazhab Syafi'i mengatakan kaki itu dicuci. Nah, jadi dia mengambil hukumnya itu, ulama mengambil hukumnya itu dari metode bahasa. Bisa dicari, memang ada perbedaan itu, Pak. Ada yang mengatakan, makanya bunyinya ada yang membaca wa arjulakum, ada wa arjulikum. Kalau wa arjulikum itu maksudnya tadi itu, Pak, menyapu, gitu kan? Tapi kalau yang membaca wa arjulakum, tunggu ya Pak ya, biar saya pastikan dulu wa arjulakum apa wa arjulikum yang kita pakai ya. Quran kita. Kita menggunakan wa arjulakum, Pak. Wa arjulakum kita yang selalu kita cara baca kita, riwayat hafaz itu wa arjulakum. Kalau wa arjulakum berarti maknanya dia mudhof daripada kalimat yang sebelumnya, yaitu wa aydiyakum ilal marafiq. Tapi kalau dia bacanya wa arjulikum, maka hukumnya mengikut kepada kepala. Tapi ijma ulama, kebanyakan ulama mengatakan bahwasanya kalau kaki itu adalah dengan cuci. Jadi wa arjulakum. Begitu Pak ya. Itu perkara mengikutkan ke kata yang mana. Jadi mereka menisbatkan ke situ, Pak. Bisa Bapak cari insyaallah sesuai jawaban yang saya sampaikan itu. Nah, jadi ada dua cara baca dalam hal mencuci kaki tadi itu. Kenapa ada yang mengatakan dibasuh, ada yang mengatakan dihapus gitu, disapu gitu. Gitu Pak ya. Kemudian hukum masalah yang umroh tadi itu yang jadi seperti yang kami sampaikan tadi itu, ada suatu hal hukum yang memang sesuatu itu tak terjadi di masa lalu, terjadi di masa sekarang. Umroh dan haji di masa lalu itu tidak ada sedikit pun pengaruhnya, tidak ada kecil kemungkinan orang bisa bersentuhan lain jenis di zaman dulu, kayak zaman ulama-ulama terdahulu begitu, sehingga mereka tidak fokus membahas kepada batal atau tidaknya wudu. Hanya beberapa mazhab seperti Maliki dan Hanafi yang mengatakan tak batal wudu ketika bersentuhan tanpa nafsu. Berarti orang yang sedang tawaf bersentuhan laki-laki dan perempuan, maka tidak batal wudunya, kan begitu. Sedangkan Syafi'i kontan batal, begitu ya. Maka dalam hal melaksanakan ibadah haji, ijtihad ulama di masa modern ini, dikarenakan dengan kondisi yang demikian, jumlah manusia pun semakin membeludak, maka ada namanya majelis tarjih kalau di Muhammadiyah. Kalau di Azhar itu ketika kami belajar, namanya ada muqarnatul adyan, perbandingan mazhab-mazhab dalam Islam. Dalam hal tertentu ada mazhab itu yang memang menjadi prioritas dikarenakan keadaan yang memaksa. Maka dalam hal ibadah umroh dan haji, ketika tawaf itu Pak, maka ulama berpendapat, bersepakat dengan keadaan yang sekarang ini, maka yang paling sesuai adalah mengambil pendapat yang mengatakan bersentuhan tanpa syahwat adalah tidak membatalkan. Jadi begitu Pak. Tapi insya Allah bisa kita cari lagi referensinya. Mudah-mudahan yang kami sampaikan sesuai dengan apa yang kita inginkan, begitu Pak. Iya, Pak. Rukhsah hanya di Masjidil Haram atau juga berlaku di sini? Tidak Pak, hanya di rukhsah hanya di ini. Untuk yang bermazhab Syafi'i, Syafi'i Pak. Karena yang bermasalah ini kan Syafi'inya Pak. Hanya dalam keadaan berhaji. Kalau untuk yang lainnya, ya sebenarnya seperti kita bilang, bahkan Muhammadiyah itu tidak ada mengatakan mereka Syafi'i atau tidak Syafi'i. Mereka itu punya majelis tarjih yang menurut mereka sangat sesuai dari 4 mazhab ini, mereka cari mana. Karena dalam masalah interaksi muamalah itu Pak, mazhab Syafi'i payah diterapkan. Jual beli, bahkan orang Indonesia sendiri yang mengaku Syafi'i dalam hal jual beli banyak menggunakan mazhab Hanafi. Jadi begitulah. Walaupun memang kita harus mengikuti kira-kira yang pas menurut kita adalah Imam Syafi'i, tapi dalam suatu hal kita pun harus mengikutkan kepada mazhab yang lainnya. Jadi bukan harus ketika orang mengikuti mazhab yang lainnya kita salah-salahkan, tidak Pak, gitu ya. Tapi itulah kiranya ada hal-hal yang mungkin perlu disesuaikan. Yang penting 4 ulama ini mempunyai alasan yang jelas, mempunyai dalil yang tepat, begitu Pak. Udah Pak, kita cukup Pak ya? Ya.
Baiklah, terima kasih, mudah-mudahan menjadi kebaikan bagi kita semua, menjadi amal jariah bagi kami dan semua kaum muslimin. Kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatika wa sahhil lana abwaaba fadlika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.